Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang menstruasi. Apa itu menstruasi? Bagaimana dengan fasenya? Tujuan pembelajaran kali ini adalah untuk mengetahui terjadinya proses menstruasi, fase-fase menstruasi, serta siklus menstruasi. Wanita pasti akan mengalami yang namanya menstruasi, atau yang biasa disebut dengan haid, yaitu datang bulan, di mana seorang wanita akan mengalami pertumbuhan dan perkembangan. Ketika seorang wanita mencapai masa puberitas akan mengalami menstruasi. Uterus pada organ wanita akan mengalami perkembangan ketika hamil dengan menebalnya dinding rahim. Jika tidak mengalami penebalan, maka dinding rahim akan meluruh. Itulah yang disebut dengan menstruasi. Darah menstruasi ini akan mengalir melalui vagina, di mana prosesnya terjadi selama 7 sampai dengan 8 hari. Setelah menstruasi selesai, pada hari ke-10, sel telur terbentuk kembali dalam ovarium. Sel telur ini sangatlah kecil, dan pada hari ke-14 akan terjadi proses ovulasi, yaitu pelepasan sel telur menuju tuba Fallopi. Sel telur ini akan bergerak menuju uterus bersama dengan ovulasi. Dinding rahim juga mengalami penebalan. Jika pada hari ke-28 tidak terjadi pembuahan oleh sperma, maka dinding rahim akan luruh kembali. Setelah itu, fase menstruasi. Fase menstruasi itu ada 4 fase, yaitu fase menstruasi, folikuler, fase ovulasi, serta fase luteal. Dilihat dari gambar, yaitu pada hormon level sudah dijelaskan dengan warna-warna, yaitu FSH warna hijau, LH warna biru, estrogen warna orange, progesteron warna biru tua. Dan pada gambar di bawah yaitu penebalan dinding rahim atau endometrium. Ya, fase yang pertama yaitu fase menstruasi. Fase ini dimulai ketika sel telur tidak dibuahi, sehingga terjadilah peluruhan atau menstruasi, darah yang keluar dari vagina. Menstruasi akan menyebabkan kadar estrogen dan progesteron menurun. Fase ini biasanya terjadi pada hari ke-5 atau sampai hari ke-8. Lalu, yang selanjutnya yaitu fase folikuler. Fase folikuler biasa disebut fase praovulasi atau proliferasi. Fase ini dimulai hari pertama haid dan berakhir ketika ovulasi. Pada awalnya, di mana hipotalamus mengirimkan sinyal ke kelenjar pituitari untuk melepaskan hormon perangsang folikel FSH. Folikel yang matang dapat memicu lonjakan estrogen untuk menebalkan lapisan rahim sehingga menyebabkan lingkungan yang kaya nutrisi bagi embrio tubuh. Fase folikel ini rata-rata berlangsung pada hari ke-6 sampai dengan hari ke-14. Lalu setelah itu harus diketahui bahwa kelenjar pituitari memiliki fungsi yang sangat penting yang disebut dengan master of gland atau kelenjar pengendali yang memiliki ukuran 0,5 gram pada masanya dan 1,25 cm. Lalu yang terakhir, lalu setelah itu adalah yang ketiga fase ovulasi, di mana terjadi pada hari ke-14. Dia akan meningkat kadar estrogen selama fase folikel memicu kelenjar pituitari melepaskan hormon LH. Inilah awal terjadinya proses ovulasi, di mana ovarium melepaskan sel telur dan ovum. Lalu yang terakhir yaitu fase luteal yang terjadi pada hari ke-15 sampai ke-28. Setelah itu, korpus luteum dapat melepaskan hormon, terutama progesteron dan beberapa estrogen. Meningkatkan hormon ini membuat lapisan rahim menebal dan siap untuk dibuahi. Jika tidak terjadi pembuahan, maka estrogen akan menurun dan progesteron pun menurun yang akan memicu lagi terjadinya menstruasi. Oke, setelah itu, pada fase ini akan terjadi yang namanya sindrom PMS.
atau premenstruasi yang menyebabkan kembung, payudara, nyeri, dan bengkak, suasana hati berubah, sakit kepala, berat badan bertambah, serta mengalami susah tidur. Terima kasih, itulah sedikit dari penjelasan tentang siklus menstruasi. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.